Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini gua pengen ngebahas lagi Bank BRI ya guys ya. Tapi kita mungkin Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini gua pengen bahas lagi BBRI ya guys ya. Hari ini BBRI itu nyungsep lagi ya guys ya. Hari ini turun lagi ke 3850 ya guys ya. Padahal BBRI ini guys, Bang Omon itu rencana melakukan dua hal ya guys ya di BBRI ini ya, di akun yang satunya itu Bang Omon rencana melakukan swing trade, dan di akun yang satunya lagi ya, Bang Omon punya dua akun ya guys ya. Di akun satunya lagi gua berniat untuk hold ya guys ya, untuk value investing ya guys ya. Nah, gini guys. Kita nanti akan coba sekilas-sekilas aja ya guys ya, bahas laporan keuangan dan fundamental dari BBRI ini guys ya. Tapi kita sudah, menurut gue sih udah cukup sering ya guys ya ngebahas BBRI ini di laporan keuangannya ya guys ya. Setiap bulanan pun kita sering update gitu loh guys ya. Dan secara data guys, secara fundamental ya, BBRI ini tidak ada masalah sedikit pun ya guys ya. Memang dia itu memang CKP-nya naik ya guys ya, cadangan kerugian piutang ya maksudnya, NPL-nya pun naik, tetapi recovery income-nya juga naik gitu loh guys ya. Jadi sebenarnya plus-plus gitu loh guys ya. Jadi secara keseluruhan pun tidak ada masalah dalam kinerjanya. Bahkan secara laba pun per laporan November itu di 50 triliun ya. Secara Januari ya, dividen yield ya interim itu dibandingkan tahun lalu juga naik gitu loh. Tapi tetap sentimennya ini, tekanan jualnya ini luar biasa tinggi gitu loh guys ya. Nah, gua akan bahas di sini itu lebih ke bagaimana kita menyikapi hal seperti ini gitu loh guys ya. Karena di forum guys, gua lihat di forum mau di Stockbit maupun di Mirai itu rame banget guys ya, orang-orang yang ya ada yang macam-macam lah ya, ada yang mencaci maki, katanya saham ampas dan segala macam ya, fundamental itu sudah mati ya, dan sumpah serapah lainnya lah, yang intinya mengeluhkan ya bahwa kenapa BBRI ini harganya turun gitu loh ya guys ya. Nah oke guys, sebelum kita membahas ya bagaimana kita bersikap dengan penurunan di BBRI ini guys, kita biasalah guys ya, kita flash sebentar lah ya guys ya, untuk ini loh guys ya, kita untuk melihat fundamental di BBRI ini sendiri gitu loh guys ya. Nah guys, secara laporan yang biasanya ini guys ya, kita ulang lagi ya, 11 bulan 2023 versus 2024 itu tetap lebih unggul 2024 ya secara laba ya guys ya. Secara NIM memang turun ya, kredit cost-nya pun juga naik, tetapi karena ada pendapatan di luar bunga ya itu cukup tinggi ya, akhirnya laba BBRI ini juga masih naik gitu loh guys ya. Secara interest pun juga memang naik ya, secara interest income ya. Pendapatan bunganya itu pun naik. Basic bisnisnya BBRI ini bunga ya guys ya. Jadi ketika bunga naik ini sesuatu yang positif gitu loh guys ya. Jadi memang secara indikator dia itu hanya NIM-nya aja yang turun. Nah NIM turun ini belum tentu ini adalah hal yang jelek gitu loh guys ya. Karena biasanya NIM ini turun artinya si bank ini guys itu banyak masuk ke sektor corporate gitu loh guys ya, dimana sektor corporate ini resikonya lebih rendah gitu loh guys ya. Jadi bunga yang dijual itu kalau masuk ke sektor corporate itu biasanya rate bunganya tidak bisa terlalu tinggi gitu guys ya, beda dengan ke micro retail guys ya. Ke micro retail itu bisa kasih bunga gede-gede karena pinjamannya juga kecil-kecil gitu loh guys ya. Ya kita lihat sekilas aja ya guys ya, karena kita udah sering bahas banget ini ya guys ya. Nah kita sekarang lihat juga guys itu fundamental chartnya ya guys ya. Secara PBV guys ini sudah
1 tahun terakhir ini sudah terendah ya guys ya. Kita cek 5 tahun nih guys ya, kita cek pas pandemik ini guys ya. Nah guys, ini memang belum bisa mengalahkan pas ini guys ya, pas pandemik ya guys ya. Pandemik masih lebih bagus harganya ya. Maksudnya lebih rendah, tapi maksud gua lebih rendah itu lebih bagus guys, karena secara PBV artinya murah ya. Nah ini tapi sebenarnya ini dalam waktu kurang lebih ya 4 tahun terakhir ya, dari 2021 ini adalah terbaiknya gitu guys ya, terbaiknya PBV BBRI ya, terbaik bangetnya ya memang pas waktu COVID ya. PI-nya juga memang secara 3 tahun terakhir ini yang terendah ya guys ya, sekarang ini terendah 5 tahun ya, masih kalah dengan waktu COVID ya. Tapi secara 3 tahun terakhir ya, itu jarang banget kita bisa ketemu BBRI di harga semurah ini gitu loh guys ya. Bahkan guys ya, di video gue tentang analisa fundamental, gue itu di salah satu step analisa fundamental ya, kapan beli saham, waktu screening saham. Kalau kita menemukan, kalau kita tidak berhasil melakukan screening saham bagus di harga murah, ya udah kita masukin watchlist aja, nanti nunggu saham bagus itu di harga murah gitu loh guys ya. Nah ketika ini ada saham bagus ya, sudah ketemu di harga murah guys, kalau Bang Omon-Omon itu tentu saja senang sekali ya guys ya. Memang planning Bang Omon-Omon di BBRI ini adalah untuk swing trade guys, tetapi guys bisa saja berubah menjadi value investing untuk jangka panjang gitu guys ya. Kenapa? Karena BBRI ini saham yang bagus gitu loh guys ya. Ini saham yang istimewa gitu guys ya. Ini bukan saham yang kaleng-kaleng gitu loh guys ya. Jadi ketika harganya semakin turun, ya itu sebenarnya sudah merupakan berita yang cukup bagus gitu loh guys ya. Kalau kita nggak punya uang lagi untuk average down gimana? Ya nggak ada masalah guys. Ya, BBRI ketika turun ya, itu sebenarnya Bang Omon-Omon tidak ada rasa kekhawatiran sedikit pun gitu loh guys ya. Nah, nanti Bang Omon-Omon akan ceritakan gitu guys ya. Justru Bang Omon-Omon itu lebih khawatir dengan saham-saham Bang Omon yang lain gitu loh guys ya. Nah, ini guys ya, penyebabnya itu masih tekanan asing ya guys ya. Asing itu masih outflow-nya ini ngeri banget, masih gede banget ya. Memang asing jualan terus ya di BBRI ini gitu loh guys ya. Jadi masih karena sentimen gitu loh guys ya. Sentimennya asing kabur kenapa? Ya mungkin macam-macam ya guys ya. Mungkin salah satunya ini loh guys ya. Dolar ya sekarang udah 16.000 nih ya, menguat terus nih dolar ya guys ya, mendekati bahkan ini kayaknya bisa ke 17.000 ini guys ya kalau pemerintah tidak melakukan sesuatu ya guys ya. Tetapi ya gua nggak ada rasa khawatir sedikit pun ya, meskipun asing kabur meninggalkan BBRI gitu loh guys ya, karena memang Bang Omon-Omon itu kalau ada saham bagus ya harganya mahal ya, kita memang nungguin harganya turun ya. Memang kemarin di harga 4.300 ya, average gua jujur aja guys, Bang Omon-Omon itu average price di BBRI-nya 4.300 gitu loh guys ya. Memang sekarang floating loss gitu. Tetapi apakah ini sebuah hal yang buruk? Ya tentu saja sebenarnya tidak guys. Karena ketika harganya semakin turun ya guys ya, itu potensi dividen yield-nya itu semakin besar gitu loh guys ya. Ketika harga BBRI nanti semakin turun lagi, misalnya ke 3.000, ya itu tentunya hal yang lebih bagus lagi gitu loh guys ya. Karena kita bisa averaging down nanti kalau ketika harganya sudah di 3.300. Kalau tidak punya uang gimana? Ya kita bisa menjual saham kita yang sudah menurut kita sudah cukup untung gitu loh guys ya. Kita jual saham kita yang sudah untung ya, sudah menghasilkan profit, mending kita pindah ke saham yang potensinya lebih bagus seperti BBRI ketika harga yang di bawah seperti ini gitu guys ya. Kalau misalnya masih turun lagi ya itu lebih bagus lagi gitu guys ya. Nah, jadi gitu guys ya, mental yang paling penting adalah cara kita menyingkapinya gitu loh guys ya. Cara kita memandangnya gitu loh guys ya. Jadi kalau lu memandang bahwa BBRI turun ke 3850 ini adalah sebuah masalah besar ya, berarti pola pikirnya ya itu harus dibenerin lagi gitu loh guys ya. Gitu ya.
Ini ya, kalau harga di 3850, potensi BBRI tahun ini tuh 10% loh guys, yield dividennya loh guys ya. Kita sudah dapat kemarin di 135, tinggal 2 hari lagi cair gitu loh guys ya. Cair, ya masukin lagi lah kalau misalnya harganya masih segini atau bahkan lebih murah lagi gitu loh guys ya. Itu tentunya sebuah kesempatan gitu loh guys ya, kesempatan banget gitu loh guys ya. Karena jarang-jarang saham Big Bang ya, saham Big Bang dengan laporan keuangan ya sebagus BBRI dihargai semurah ini, itu momen-momen yang langka kalau Bang ngomong-ngomong lah ya. Tapi gue nggak bisa paksain semua orang berpikir hal yang sama gitu loh guys ya. Daripada lu stres nggak tenang ya itu kembali ke pilihan masing-masing gitu loh guys ya. Kalau gue lihat di forum itu ya, itu banyak sekali yang resah gitu loh guys ya dengan penurunan BBRI. Tetapi kalau bagi Bang Omon-Omon ini adalah hal yang sangat bagus gitu loh guys ya. Kita bisa kembali membeli BBRI di harga yang cukup murah gitu loh guys ya. Nah ini guys, gue pengen membuat sedikit perbandingan gitu loh guys ya, supaya lu semakin paham gitu loh guys ya. Nah, banyak orang itu yang kebingungan gitu loh guys ya. Saham, kenapa saham dengan fundamental sebagus BBRI ini harganya terus merosot ya. Sementara saham-saham seperti Ratu ya, yang baru IPO kemarin ya, itu harganya terus arah gitu loh guys ya. Pasti lu pertanyaan yang sama, buat lu yang pemula sih guys ya, kalau lu udah lama di bursa dan lu mental lu udah profesional, lu pasti nggak akan bingung dengan hal seperti ini. Tapi buat lu yang masih baru, yang masih pemula, pasti akan sangat kebingungan. Ini bank yang nggak mungkin, perusahaan yang nggak mungkin bangkrut, bagi dividen juga jelas, potensinya bahkan sampai 10%, kenapa harganya terus merosot? Sementara saham seperti Ratu yang tidak jelas, laporannya juga cuman segitu-segitu aja, valuasinya pun sangat premium, sangat mahal, tetapi kenapa harganya masih terus berkembang gitu loh guys ya. Apakah analisa fundamental itu sudah nggak ada artinya? Nah, gini guys, gue akan jelasin nih guys ya. Jadi guys, sebenarnya guys, Bang Omon-Omon juga punya saham Ratu guys. Saat ini floating profit 140% ya, 141%. Di saham CBDK, Bang Omon-Omon untung 25%, floating ya, floating profit 25%. Nah, guys, kalau lu udah lama di bursa guys, lu akan lebih khawatir dengan Ratu dan CBDK-nya lu dibandingkan dengan lu punya BBRI gitu guys ya. Meskipun Bang Omon-Omon floating profit di BBRI, tapi Bang Omon-Omon tuh hati merasa nyaman gitu guys ya. Karena Abang Omon-Omon tuh tahu, karena gue tuh tahu dalemannya ini seperti apa gitu loh guys ya. Gue tahu nilai intrinsik BBRI itu seperti apa ya. BBRI itu harga wajarnya itu sekarang itu di harga 4.400 guys ya. Jarang-jarang banget ya BBRI bisa diskon sebesar ini gitu loh guys ya. Harga wajarnya itu di 4.400, sekarang di 3.850. Ini hal yang mengembirakan gitu loh guys ya. Nah, gue akan ceritakan kenapa Bang Omon-Omon lebih khawatir ya dengan Ratu dan CBDK, padahal ini untung gitu loh guys ya. Nah, karena guys, ini tuh value-nya sebenarnya kemahalan banget gitu loh guys ya. Jadi kita di sini di Ratu dan di CBDK ini mengandalkan yang namanya market maker ya guys ya, alias ya bahasa kerennya itu bandar lah guys ya. Kita mengandalkan market maker ya. Market maker ini bisa institusi, bisa underwriter, bisa siapa aja lah guys ya. Bisa pengelola dana pensiun atau bisa perorangan dengan dana yang sangat besar gitu loh guys ya. Ini saham-saham ini itu mengandalkan market maker guys untuk mengendalikan harga gitu loh guys ya. Dengan cara memanipulasi supply and demand gitu guys ya. Memang
supply-nya memang IPO Ratu dan CBDK ini kecil-kecil karena tidak sampai di atas 10% gitu loh guys ya, hanya 10-an persen yang didistribusikan ke masyarakat gitu loh guys ya. Akhirnya membuat kelangkaan dan membuat harga itu melambung gitu loh guys ya. Nah, kapan Bang Omon-Omon akan menjual saham-saham ini? Ya tentunya setelah mulai ada koreksi gitu guys ya. Karena hari ini Ratu pun beatnya masih gede banget. Otomatis besok juga kemungkinan beatnya sudah mulai mengecil sih guys ya. Kemungkinan besok mulai masih akan arah tetapi mungkin mulai ada sideways ya. Ketika mulai ada sideways biasanya Bang Omon-Omon akan menjual ya. Karena tahu memang ini itu bajai yang diharga mahal gitu guys ya. Kalau istilahnya Pak Lo Keng Hong, bajai yang dihargain Mercy gitu guys ya. Di bursa itu sering terjadi hal-hal kayak gitu guys. Jadi barang-barang yang sebenarnya nggak ada nilainya itu malah dinilai mahal gitu loh guys ya. Nah ketika barang-barang yang dinilai mahal ini, ya barang-barang yang sebenarnya tidak ada harganya dinilai mahal, kita pegang ya, tentunya kita akan selalu deg-degan gitu loh guys ya. Kita akan khawatir gitu loh guys ya. Ini kapan orang-orang menyadari nilai aslinya gitu loh guys ya. Beda dengan BBRI guys ya. Kalau BBRI ini guys, ini fundamentalnya bagus. Orang-orang tidak sadar, orang-orang menjual ya. Jadi dihargain murah gitu, dijual murah, ada yang mau menjual murah-murah. Nah, ini tentunya kita melihatnya tentunya kan beda gitu loh guys ya. Jadi kalau misalnya lo paham nilai intrinsiknya gitu loh guys ya, nilai intrinsik suatu barang, ketika lo tahu bahwa sebenarnya barang yang lo punya ini harganya mahal ini karena hanya euforia, hanya karena banyak orang yang FOMO, tentunya lo ketika harganya sedikit terkoreksi, lo tentu udah panik pengen menjual gitu loh guys ya. Beda dengan lo punya barang yang sebenarnya ini value-nya tinggi gitu loh guys ya, tetapi di pasaran sedang turun gitu loh guys ya. Tentunya lo tidak akan ketakutan gitu loh guys ya. Lo akan tenang-tenang aja, lo akan santai karena lo tahu bahwa ini barang berharga gitu loh guys ya. Kalau ada orang yang mau jual murah, ya berarti orang itu yang salah gitu loh guys ya. Kita tenang-tenang aja karena kita tahu bahwa ini nilainya besar gitu loh. Tapi sekarang lagi dihargain murah gitu loh guys ya. Jadi intinya guys, BBRI ini harga sekarang itu murah, fundamental bagus ya guys ya. Ini adalah kesempatan bukan masalah ya guys ya. Seperti itu ya guys ya. Jadi BBRI ini ketika kita sudah mengetahui nilai intrinsiknya, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Ketika harga semakin turun, itu adalah kesempatan yang semakin bagus buat kita kayak gitu loh guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu omong-omong kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.